Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah izinkan Nabi Mus hari ini ketemu dengan guru besar saya nih, Pak Cerah. Beliau adalah salah satu pengarang atau murabi atau pendidik. Bahkan beliau sekarang ada di PIN Logistik untuk dipercayai untuk membina perusahaan ini. Alhamdulillah di bulan puasa ini di hari kedua pas hari Jumat, udah harinya hari yang dimuliakan, ditambah bulannya bulan yang dimuliakan. Luar biasa hari ini, ditambah satu lagi ketemu dengan Pak Cerah, makin dimuliakan. Sekali buat sahabat-sahabat semua, pertama saya ucapkan marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus makin bertambah kebaikan. Karena puasa itu pertama harus ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Yang kedua, ziyadatul ibadah, tambahin ibadah. Yang ketiga, ziyadatul sabr, tambahin kesabaran. 3 poin itu yang perlu kita aplikasikan di dalam bulan suci Ramadan itu. Pertama, kebaikan bertambah, ibadah bertambah, kesabaran makin bertambah agar keluar Ramadan kita insya Allah lulus menjadi sarjana Ramadan. Nah, Pak Cerah, saya minta pencerahan sesuai dengan namanya Pak Cerah ini. Aduh, luar biasa. Pencerahan buat sahabat-sahabat Abi Mus Channel nih, Pak Cerah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Haji Abi Mus ya. Ini kehormatan bagi saya nih bertemu Pak Sang Maha Guru Pak Ustadz yang banyak belajar dari ilmu keagamaan dan keimanan dari Pak Ustadz. Terima kasih ya kan. Jadi kalau bagi saya seperti sampaikan Pak Ustadz tadi, ini adalah hari yang sangat baik, hari di mana kita meningkatkan keimanan kita, juga kesolehan kita dan amal perbuatan kita. Namun sebenarnya kalau kita sebagai karyawan, sebagai profesional, ini justru saat-saat di mana kita harus bekerja lebih ikhlas. Makanya bekerja itu harus kerja keras, kerja cerdas, berkualitas, tuntas dan ikhlas. Jadi kerja 5 As itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Jadi didasari dengan keimanan, kita kerja adalah mengabdi kepada Sang Pencipta, sehingga kita harus memberikan yang terbaik. Do your best and you will be the best. Lakukan yang terbaik dan Anda akan menjadi yang bahasa terbaik. Sunda apa jauh? Itu bahasa Sunda. Iya. Jadi intinya adalah kadang-kadang kalau kita kerja di hari biasa, itu kerjanya itu seenaknya, biasa-biasa saja. Tapi justru di hari Ramadan ini ini sangat istimewa Pak Ustaz. Manfaat kita karena kerja kan ibadah, jadi makin banyak kerjanya, produktivitas tinggi, ibadahnya pun juga makin banyak. Nah, maka itu sekali lagi kita harus bisa memotivasi diri kita. Bagaimana bulan puasa, bulan yang baik ini kita selalu berpikir positif, berkata positif, dan berperilaku positif, dan semuanya adalah untuk Tuhan, sehingga produktivitas kita meningkat, layanan kita kepada pelanggan juga meningkat, kemudian pelanggan kita akan jadi loyal, setia kepada kita, dan memberikan bisnis kepada kita, sehingga perusahaan akan terus berlangsung selama-lamanya. Ya, jadi esensinya adalah kita harus berkontribusi dengan memberikan yang terbaik untuk perusahaan yang kita cintai. Kenapa perusahaan harus kita berikan yang terbaik? Ini adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki lewat perusahaan ini. Makanya harus kita kembalikan Pak Ustadz, ya kan? Kita syukuri, kita kembalikan dengan memberikan yang terbaik. Jadi itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dengan memberikan terbaik. Nah, ini yang sangat penting ya. Ini fenomena orang sekarang nih Pak Cerah ya. Rata-rata karyawan merasa gue udah kerja di sini, membantu di sini. Dia nggak sadar bahwa rezekinya lewat perusahaan ini. Iya, betul. Nah, itu yang perlu disyukuri ya. Itu betul. Masya Allah, luar biasa sahabat Abi Mus semua. Pak Cerah ini bukan sekedar bekerja, tapi juga beramal. Pak Cerah nih, yang sangat menarik nih, kan biasanya kalau Ramadan orang kerja malah seenaknya ya, waktu seenaknya, atau karena alasan puasa.
capek, Iya. alasan puasa haus, Iya. puasa lapar. Iya. Justru lah bulan Ramadan ini bulan untuk memaksimalkan kerja. Kerja, iya betul. Betul. Betul sekali. Nah, oleh karena itu selain itu kan ibadah nggak boleh berhenti, sholat Iya. jalan Iya, kan, betul. atau mungkin ada kalian paling kecil, Iya. mungkin ada Iya. buka puasa bersama untuk Bersama. meningkatkan Iya. kinerja kita Iya. luar biasa. Pak, ini tim logistik ini bergerak di bidang apa nih Pak? Ya, jadi Fin Logistik ini adalah bergerak di bidang pengiriman barang-barang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik lewat darat, laut maupun lewat udara. Jadi kalau Pak Ustadz mau kirim apa saja juga bisa sampai ke luar negeri, bahkan ada misalnya mau ngirim mobil tank pun juga bisa kita atur untuk kita kirimkan seperti itu. Yang jelas Global ya? Global, secara global perusahaan ini sudah ada 46 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah hanya mungkin nggak sampai 5% ya biasanya yang perusahaan yang bisa bertahan sampai 40 tahun. Survei mengatakan seperti itu. Ya. Nah ini rahasianya Pak, ya bisa bertahan sejauh usia ini. ya, sebenarnya rasanya ada di visi dan misi yang dicetuskan oleh the founding father, pendiri perusahaan ini, yaitu Bapak Sujarwo Sudarmo, bahwa kalau kerja itu adalah sebenarnya sebagai ibadah, ya kan? Jadi itu slogan, semboyan atau Ya. ikon. Ya, jadi Kerja itu sebenarnya adalah ibadah. kerja adalah ibadah. Kalau Kerja niat ikhlas, karena Allah, Allah. mencari nafkah untuk Ya. anak istrinya menjadi ibadah. Ibadah, Betul juga ya. Pak ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada 5 nilai budaya perusahaan: harus bersih, Bersih, cepat, teliti, teliti. dan konsisten. Bersih, rapi, cepat, teliti, dan konsisten. Jadi konsisten itu konsisten ini artinya terus menerus kita bersih, terus menerus kita rapi, kita terus menerus Disiplin, teliti, terus ikhlas. disiplin, ikhlas dan sebagainya. Itu konsistensi ini yang sangat penting. Karena kadang-kadang seperti Pak Ustadz sampaikan kan motivasi manusia itu kan naik turun ya kan. Iya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang turun sesuai. Nah, Iya. kalau konsisten itu selalu harus dalam kondisi yang terbaik. Karena iman juga begitu Pak. Iman juga Iman gitu. cuma Iya. jidu yang kus bisa bertambah bisa berkurang. Ya, Dia bertambah ketika di masjid, Iya, lagi betul. sholat, lagi Iya. ibadah itu bertambah. Ketika Iya. di luar bisa berkurang. Berkurang. Apalagi Iya. tempat-tempat maksiat kan. iya. Waduh, Kita iya. bisa ngeri sukul khotimah tuh. Iya betul Oke. Pak Ustadz, luar Nah, biasa. kamu ini. Ini saya mah ambil kesimpulan bahwa Iya. ada hadis atau makalah ya. Iya. Banyak amalan dunia menjadi amalan akhirat. Akhirat. Banyak amalan akhirat menjadi amalan dunia. Amalan dunia. Karena salah niat. Salah niat. Nah, Oh ya. kerja di pin logistik ini akan menjadi amalan akhirat. Ya. Pertama niatnya Niatnya baik. karena ibadah. Ibadah. Dan kerja ibadah dibilang. Iya, kerja ibadah. Nah, itu menjadi amalan akhirat. Akhirat. Tapi Iya. bisa jadi amalan akhirat menjadi amalan dunia, Oh, Pak. jadi amalan Contoh, dunia. ngamal nggak ikhlas. Oh ya. Jadi khotib Jumat nggak ikhlas. Oh. Itu termasuk. Iya, iya. Itu maksud ya. Itu Iya. termasuk amalan. Jadi amalan akhirat karena nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Iya, nggak jadi ibadah, Pak. Nggak jadi ibadah. Sia-sia kan. Sia-sia. Bapak kerja di sini. Iya, kalau nggak Menjadi ikhlas. motivator, Iya. menjadi penggerak, Iya. penggerak perusahaan, Iya. dan niatnya untuk Nah. ibadah, Iya. bisa menafkahi Iya. anak istri, Anak istri. cucu, Iya. mungkin keturunan, Iya, mungkin betul. bisa umroh, bisa Umroh. haji, Iya, bisa betul. ibadah kan. Ibadah, Nah, iya, kerja menjadi ibadah. Jadi benar. Iya, Jadi betul. slogan Pacara ini, Iya. jadikan pekerjaan kita adalah Iya. ladang ibadah. Ladang ibadah. Nah, ini yang menarik sekali. Mantap. Iya, iya, betul Pak. Jadi jangan jadikan kerja itu nyari duit, nyari duit, Iya, nyari duit. iya, Begitu, betul. Pak. Iya, betul. Ya sebenarnya memang iya, Iya. cari uang, cari Iya. ini yang cuan. Iya, dari jualan ya, betul. Pak, Bapak ini kan saya mau dari sisi religi, Pak. Iya. Bapak kan sebagai motivator di sini penggerak dalam rangka meningkatkan ubudiyah atau amalan-amalan karyawan untuk rajin ibadah, bekerja ibadah, itu kan bukan hal yang gampang, Pak. Iya. Bagaimana cara Bapak itu menyampaikan? Ya, ya ini sebenarnya perusahaan ini kan bisa tetap eksis sampai sekarang ini juga karena katakanlah dari Allah ya, Amin. karena ridho Allah Iya, seperti semua itu. dari Allah. Ya, maka dari itu sebenarnya Pak pemimpin di sini itu selalu ditekankan
untuk selalu ibadah, makanya setiap Jumat pun juga kita adakan di sini. Juga kita ada musola dan sebagainya. Karena kita berharap nantinya kita menjadi spiritual company, ya kan, perusahaan yang memang berbasis spiritual. Itu biasanya ya ada pengajian yang rutin, kita tuh ada di sini, kemudian ada ibadah Jumatan di sini, kemudian sebelum orang masuk kantor itu sedekah dulu seikhlasnya. Ada? Iya, sebenarnya sudah kita himbau ke sana. Iya. Jadi setiap hari Senin kita juga ada briefing, ada katakanlah istilahnya adalah apel pagi jam 7 itu setiap hari Senin. Dan itu kita briefing baik masalah-masalah spiritual, masalah kinerja, masalah pelayanan, juga masalah-masalah yang terjadi di tempat pekerjaan. Bagaimana kita melakukan perbaikan, evaluasi dan sebagainya, sehingga kinerja kita selalu baik, pelanggan makin puas dan keuntungan perusahaan lebih meningkat. Jadi gitu Pak Ustadz. Ya. Tekniknya balik lagi kepada karyawan kan? Karyawan, iya betul. Oke, Pak Cerah, ini kan bulan suci Ramadan nih. Ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan pesan-pesan buat sahabat-sahabat Abimus biar lebih meningkatkan lagi. Jadi bulan puasa jangan alasan puasa tidak bekerja. Jadi dengan alasan puasa lemes, tidak malas bekerja. Dengan alasan tenggorokan sakit tidak bekerja. Dengan alasan perut lapar tidak maksimal bekerjanya. Ya silakan ya buat sahabat-sahabat Abimus dengarkan kesimpulan terakhir. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi betul sekali bahwa bekerja dalam bulan puasa itu justru harus kita tingkatkan, istilahnya gaspol gitu ya. Ya, gaspol. Nah, untuk bisa gaspol itu pertama adalah mindset cara berpikir kita. Jadi kita harus bekerja harus enak, tapi jangan seenaknya Pak Ustadz. Wah, kalau kerja yang enak, tapi jangan seenaknya. Kalau seenaknya datang terlambat, menunda-nunda pekerjaan, ada telepon cuek ya kan, ada customer dibiarkan saja dan sebagainya. Itu namanya kerja yang seenaknya. Tapi kerja yang enak itu pikiran, perasaan dan hati kita tuh nyaman. Yang enak, hadirkan rasa syukur, hadirkan rasa bahagia setiap saat kita bekerja. Jadi pikiran, perasaan dan hati kita itu dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang enak. Nah, dalam kondisi yang enak ini selain penyakit-penyakit ya insya Allah akan pergi jauh dari kita, kita juga produktivitas kita meningkat. Jadi sekali lagi kerja yang enak tapi jangan seenaknya. Bikin pikiran tuh bahagia. Apapun yang kita kerjakan dengan senyum. Walaupun banyak problem. Itu kan biasa. Biasa, betul Pak Ustadz. Tapi dalam lingkungan kerja buang semuanya. Ya. Dan senyumnya itu senyum yang dari hati. Apa yang datangnya dari hati akan sampai ke hati. Betul. Nah senyumnya itu 225. Apa itu? 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan sambil 5 hitungan. Nah itu sambil itu saya baru denger nih. Untung nggak 2 meter, ada sama dong. Ada 2 meter kiri ke sana. 2,5 mili kan ya? 2,25 cm ke kiri, 2 cm ke kanan sambil 5 hitungan. Dan pastikan mulut kita itu ke atas Pak Ustadz. Karena atas tuh mangkok sehingga rezeki itu ketangkep. Tertampung. Tapi kalau senyumnya begini ya gitu kan ke bawah ya kan. Selamat gitu. Ya naik pangkat tapi senyum lu giniin. Dengar dikit. Jadi ini ke atas. Jadi itu perlu latihan. Jadi keikhlasan seseorang dalam senyum itu dilihat dari senyum. Kalau senyumnya itu ke atas, bentuknya U, ya kan? Ini berarti dia ikhlas. Ikhlas. Tapi kalau senyumnya ke bawah itu berarti dia nggak ikhlas. Misalnya gini Pak, misalnya Pak ini selamat ya jadi manajer, tapi mengejek batinnya mestinya gua jadi manajer gitu loh. Nah, senyum ke atas rezekinya juga tertampung baru banyak, tapi kalau senyum ke bawah rezekinya jatuh. Senyum minimal ya nangkep orang lah. Iya betul. Minimal itu. Minimal gitu Pak. Sadar filosofinya seperti selamat ya gitu ya. Selamat datang gitu. Iya, selamat datang. Jadi ini ke atas dan senyumnya. Iya. Jadi senyum ke kanan 2 cm, 2,5 cm. Iya, ke kiri 2,5 cm itu sambil 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Itu perasaan. Jadi senyum nggak boleh buru-buru dong. Ya artinya kita nikmati sehingga energi negatif itu keluar. Hilang. 1, 2, 3, 4 ini
coba kita rasakan Dan nafas. gitu doang ya. Iya, iya. Dan itu kadang itu namanya senyum dolar. Kayak di apa namanya di mall-mall itu, Iya. kalau kita masuk di mall, habis Iya. itu pelayannya datang, dia kan Betul. mau beli apa Pak? Mau lihat-lihat aja, tadinya Zoom nggak jadi. Iya, nggak itu jadi, nggak boleh, kan nggak ya. boleh, ya itu namanya senyum dolar. Kita nggak jadi ya. Iya, kita Iya. gitu Senyumnya kan nggak jadi. ikhlas itu ya. Iya, jadi senyum ikhlas dari hati. Tapi Semua yang ada dari hati ajaran sampai hati. agama juga, Pak. Iya, gimana Pak? Senyum itu ada di ibadah. Tabah sumuka itu adalah sodako. Sodako. Senyum kamu adalah sodako. Sodako. Jadi pagi-pagi kita bersenyum, Iya. kita udah sodako. Iya. Siang kita senyum, sodako. Sodako. Sore kita sedekah, kita senyum, sedekah. Sedekah. Semakin Oh. banyak senyum, semakin banyak. Iya, mantap. Tapi jangan di depan tiang senyum, Pak. Oh, iya, terus sendiri ya. Nanti dia juga orang stres gitu. Dibawa ke grogol nanti Pak. Oke, luar biasa. Luar Hari biasa. ini Terima kasih. hari Jumat Sayyidul Ayam, hari Jumat Syahrul Ramadan, Syahrul Qiyam, Syahrul Mubarakah, Sayyidus Suhur, bulannya tahun itu bulannya adalah bulan Ramadan. Ramadan. Kalau hari Ya. tuannya hari adalah rajanya hari adalah hari Jumat. Iya. Jadi hari ini kita udah rajanya hari, rajanya bulan. Bulan. Ketemu dengan raja ilmu nih. Pak Guru, Pak Ustaz. Terima kasih Pak pencerahannya luar biasa. Kapan-kapan kita ketemu lagi ngobrol lagi dengan Terima beliau. kasih. Kita gali beliau, ilmu beliau kita ambil, beliau juga makin berkah nantinya. Amin, Terima kasih. amin. Terima kasih. Saya juga udah bisa silaturahim Terima kasih, Pak Ustaz. di Masjid Pin Logistik ini. Iya. Bisa Allah izinkan saya juga bisa ketemu dengan Pak Cerah. Terima kasih, Pak Allah Ustaz. izinkan sholat berjamaah di sini. Amin. Mudah-mudahan semua menjadi keberkahan dan ini dinamakan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Tambah kebaikan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.